Dulu itu, yang saya ingat sampai sekarang, pelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut, bahwa ibu saya itu sangat dermawan. Dahulu, ketika ibu saya kan seorang tenaga kesehatan, beliau punya pasien yang sedang membuka usaha. Di situ ibu saya benar-benar menjadi pembeli pertama yang memborong dagangannya. Bersyukur karena ketika ada ibu itu seakan-akan dunia itu masih berpihak ke kamu. Ya, kalau buat mungkin yang udah ditinggal, kita orang hebat, karena nggak semua orang kuat loh kalau ditinggal dunianya, ditinggal sama dunia akhiratnya, yang doanya pun lebih kuat mungkin daripada seribu wali, yaitu doanya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Hiwar, senang sekali ini saya Safari Panis bisa menjumpai kawan Hiwar semua dan berbincang hangat dalam edisi podcast spesial kita, edisi spesial Hari Ibu. Nah, jadi ini adalah podcast yang mempersembahkan edisi spesial untuk merayakan sosok paling penting dalam hidup kita, yaitu seorang ibu. Jadi hari ini kita akan membicarakan dan berbincang tentang cinta, tentang pengorbanan, serta kenangan-kenangan indah yang ada di dalam hidup kita bersama seorang ibu. Nah, langsung saja saya akan mengenalkan narasumber kita hari ini yang telah hadir bersama saya, teman berbincang saya hari ini, Kak Karina Nabila Nurrahmaniar. Panggilannya siapa ini, Kak? Karina. Karina, Kak Karina. Jadi, untuk diketahui, Kak Karina ini banyak sekali menjabat sebagai ketua, sebagai bendahara, atau bahkan anggota aktif. Jadi kebetulan Kak Karina ini merupakan anggota aktif di Rumah Hiwar Mukim sekarang ya, Kak? Nah, alhamdulillah. Nah, jadi keren sekali Kak Karina ini. Beliau aktif di komunitas, forum, atau bahkan organisasi-organisasi. Jadi langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi, Ana manggil siapa ini, Kak? Kak Karina? Iya, baik. Kak Karina. Kak Karina, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Kak aku sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik sekali. Apalagi bisa ketemu Kak Karina nih, di edisi spesial podcast kita. Nah, jadi langsung saja ya, Kak. Kita akan mengobrol tentang seorang ibu. Yang kita ketahui, ibu itu merupakan sosok yang tidak akan tergantikan di dalam hidup kita. Beliau itu sumber cinta, sumber kekuatan, bahkan partner di setiap lini kehidupan kita pasti ada ibu. Nah, jadi kalau ini panggil Kak Karina manggilnya ibu, mama, atau bunda, atau umi? Kalau manggilnya mama. Mama, oh mama. Jadi Ana bilang mama aja ya. Nah, jadi langsung saja ya Kak. Menurut Kak Karina ini mama panggilannya mama. Dalam hidup Kak Karina, seorang mama Kak Karina ini orang yang seperti apa, sosoknya seperti apa dalam hidup Kak Karina? Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Hiwar Media yang mengundang saya. Suatu kehormatan sekali bisa hadir di dalam podcast hari ini. Berbicara seorang mama, sosok mama bagi saya adalah seorang independent woman yang sangat hebat, sangat kuat, sangat sabar, bahkan sangat istimewa sekali. Eee, Bahkan bisa dibilang, dunia saya, hatta di akhirat pun, ya itu ada di mama saya. Eee, Hingga mungkin nanti ketika saya menjadi seorang ibu, saya akan, berkaca dari mama saya. Karena memang sangat istimewa dan sangat sehebat itu mama bagi saya. Ya mungkin pasti setiap ibu atau setiap mama, bahkan bunda, siapapun panggilannya itu sangat istimewa dan spesial dalam hidup anak-anaknya. Tapi mungkin di sisi atau sosok mama bagi Kak Karina sendiri itu istimewa karena beliau adalah beliau, gitu. Jadi memiliki sifat-sifat yang seperti ini yang bahkan akhirnya Kak Karina sendiri menjadikan beliau sebagai kaca, sebagai inspirasi untuk Kak Karina, untuk bekal Kak Karina ketika menjadi ibu nanti. Masya Allah, jadi inspirasi. Ibu adalah inspirasi untukku menjadi ibu. Gitu ya, Kak?
Nah, kalau boleh tahu seberapa dekat sih Kak Karina sama Mama ini? Kan mungkin, ada yang dekat sama ayah, ada yang dekat sama mama gitu. Nah, kalau Kak Karina sendiri kedekatan dengan seorang mama ini sejauh mana? Kedekatan dengan mama sangat dekat, bahkan, dalam keluarga saya, yang paling dekat dengan ibu saya, mama saya itu adalah saya. Karena memang saya adalah anak pertama yang, mama juga, eee eee, seorang independent woman, yang di mana karena ayah saya seorang, pekerja yang kerjanya nggak di rumah, jadi Iya. sehari-harinya ibu saya, sehari-harinya mama saya itu, ya selalu sendiri gitu. Jadi memang sangat dekat sehingga ketika mama lagi sedih, mama lagi seneng, apapun yang mama rasain selalu selalu diceritakan ke Oh, saya. jadi emang temen banget gitu, bahkan sampai sahabat tuh, karena mungkin mungkin ayah yang kerja, akhirnya ibu sering sama Kakak di rumah. Jadi setiap cerita, setiap apapun yang dirasakan, bahkan mungkin Kakak cerita juga langsung ke Mama, Mama juga cerita apa-apa ke Kakak. Jadi dekat sekali ya, berarti lebih dekat ke kalau dibilang lebih dekat ke ibu, ke Mama daripada Benar. ke ayah gitu. Nah, jadi kalau, boleh tahu peran ibu dalam hidup Kakak tuh bagaimana? Peran ibu dalam hidup saya, eee, ibu itu bukan hanya sekedar ibu, bahkan lebih dekat daripada teman sejati, lebih, eee, ahli daripada dokter pribadi, dan lebih pintar daripada seorang guru privat mungkin ya. Ibu juga seorang motivator, seorang penasehat yang benar-benar sangat mengerti, anaknya, dan bahkan lebih dari itu. Jadi menurut, saya peran ibu sangatlah penting, eee, makanya bisa dibilang, ibu saya adalah dunia saya. Jadi kalau dibilang benar, dunia dunia saya, ibu saya, atau ibu saya adalah dunia saya. Karena banyak yang membentuk di dalam diri Kakak ini ibu ya. Benar. Banyak sekali hal-hal yang dibentuk oleh ibu, sampai akhirnya ibu itu menjadi sosok yang paling penting di dalam hidup Kakak. Nah, emang kedekatan kita dengan orang tua, khususnya ibu itu membentuk kita saat ini kita seperti apa, itu adalah cerminan kedekatan kita dengan ibu kita atau mama kita. Nah, kalau boleh tahu, apa sih Kak sekarang kan Kakak lagi di Mesir nih, jauh. Ada nggak sih perbedaan pengasuhan ibu atau mama? Pengasuhan mama ketika masih kecil, masih hidup bersama orang tua, langsung bertemu dengan mama, dengan saat ini, masa remaja, masa dewasa awal, yang udah hidupnya udah jauh, udah merantau gitu, ada nggak sih perbedaan Pasti ada. pengasuhannya gitu? Ya gimana itu? Dulu waktu saya kecil itu sebenarnya ibu saya mama saya ini, didikannya ini seperti kurang lebih seperti militer ya, karena memang ibu saya itu orangnya menuntut. Karena dulu, bercermin dari kehidupannya ibu saya yang dulu, mama saya, emang keras, Yang di LC? iya, benar. Jadi mama saya itu selalu menuntut, ketika selalu mengajarkan anaknya, "Ketika kamu mau sesuatu, kamu harus memberikan dulu." Contohnya, apapun itu. Contohnya saya pengen beli krayon yang buat warna itu, saya berarti harus, membuktikan dulu, entah saya harus juara satu Oh, harus di, beraksi iya, dulu benar. untuk bisa dapat Iya, apresiasi. iya. Jadi selalu, mengajarkan apapun yang kita minta itu sebagai reward karena apa yang telah kita beri. Jadi kita harus memberi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu Mendapatkan. itu. Ah, Masya Allah itu sangat mengajarkan, apa ya namanya, mengajarkan sebuah perjuangan. Kita butuh berjuang kalau kita mau menikmati, Nah, sekali. gitu. Nah, terus dari pengalaman-pengalaman yang ada nih Kakak, dari sebanyak itu pengalaman, dari kecil sampai remaja, hal yang menurut Kakak paling berharga, paling adalah diinget-inget yang diajarkan ibu Kakak ke Kakak? Paling berharga menurut saya, yang selalu saya ingat pesannya setiap hari adalah, "Jangan jadi orang sombong,
Terus ada satu, kisah lah. Dulu itu, yang saya ingat sampai sekarang, pelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut, bahwa ibu saya itu sangat dermawan. Dahulu, ketika ibu saya kan seorang tenaga kesehatan. Beliau punya pasien yang sedang membuka usaha. Di situ ibu saya benar-benar menjadi pembeli pertama yang memborong dagangannya. Wah, waktu dibawa pulang dagangannya itu, waktu dibagikan sama anak-anaknya waktu itu. Kita, nyicipin tuh, gimana dagangannya, gimana makanannya. Menurut kita itu rasanya itu nggak enak ya. Terus kita, ngomong, refleks ke mama, "Kenapa sih, beli kayak gini banyak banget, rasanya lo nggak enak," kayak. Terus, kata mama saya apa? Kata mama saya, "Kamu nggak boleh bilang kayak gitu, ngebantu orang itu harus yang benar-benar tulus," gitu loh. Kan kita nggak tahu, ke perilaku kita yang seperti ini, dengan cara kita membeli yang seperti ini itu sebuah support buat orang tersebut. Kan kamu nggak tahu, siapa tahu, karena kita membeli akhirnya tuh, orang tersebut menjadi terdorong, ternyata ada ya yang ngedukung usaha aku, ternyata, ada orang yang, apa namanya, bisa dibilang, eee, mungkin, dagangan aku enak ya, kayak gitu. Jadi memang benar-benar saya merasa tertampar ya seperti itu, walaupun apa namanya, walaupun nggak enak pun, mama saya tetap membeli buat menjadikan itu support buat dia ke depannya gimana. Jadi, ya Masya Allah itu pelajaran yang mendalam banget ya, pelajarannya ada banget. Maksudnya ya, hal seperti itu tidak mudah dilakukan oleh orang biasa, Benar, gitu. Dan kalau dilihat sosok mama Kakak Rina ini emang bentuk orang yang mencontohkan. benar, Jadi bukan hanya mendidik dengan teori, kamu harus ini, kamu harus itu, kamu tidak boleh sombong, kamu harus membantu orang lain, tapi dengan mempraktekkan hal itu di depan anak-anaknya dan mengajarkan agar nanti anaknya bisa menjadi seorang yang dermawan, seorang yang tidak sombong, gitu. Masya Allah sekali. Pelajaran yang Anda juga mendalam banget ini, deep ya, Kak, ya. Nah, terus sekarang mungkin ini agak emosional ya, Kak, ya. Kalau boleh tanya, Ibu sekarang Mama. Mama masih ada? Sudah ada. Oh, sudah tidak ada. Maaf ya, Kak, mohon maaf sebelumnya. Nah, mungkin kalau boleh tahu, mungkin boleh diceritakan, bagaimana saat kehilangan Mama atau Mama pergi kapan, terus ketika itu Kakak seperti apa? Waktu itu, mama meninggal pada tanggal 10 Maret 2024 tahun ini. Baru Iya. Waktu itu, saya sedang masih berada di Mesir tepatnya, dan waktu itu saya nggak bisa pulang nih, karena sebenarnya bisa diceritakan, mama sudah sakit, mama meninggal itu karena sakit, sebenarnya sakitnya sudah lama semenjak saya masih SMA kelas 2. Itu sebenarnya, sudah, sakitnya ini kanker, karena kanker, sakit kanker, benar. Waktu itu udah berobat dan sudah pernah sempat sembuh karena sudah menjalani kemo, eee, dan ternyata wallahu alam ketika saya di Mesir, ternyata masih ada sisa-sisa yang, dari kemonya itu yang belum selesai, yang akhirnya menyebabkan menyebar ke organ-organnya yang lain. hasil kemonya ini belum sempurna sampai bersih gitu ya, Benar. menyisakan. Dari ketika waktu meninggal Maret itu, sekitar dari Desember Desember 2023-nya sudah sering keluar masuk rumah sakit, dan ya mungkin bisa dibilang sudah sering berpesan kepada saya, "Titip titip adek," eee, juga apa namanya, sering pesen belajar yang rajin, sudah ya mungkin sudah banyak wasiat. Tapi saya di masa dari Desember sampai Maret itu kan mungkin itu cukup lama, dan
Saya ngerasa, "Oh, ibu saya ini kuat banget dengan penyakit yang begitu banyak diterima tapi masih bisa bertahan." Waktu itu mama sebelum meninggal itu sempat, eee, berpesan dan meminta sebenarnya, bisa dibilang meminta, ingin saya pulang tapi, qadarullah ternyata, eee, belum bisa dikasih karena memang waktu itu saya belum qoyat di ininya, di apa, di Mesirnya urusan perkuliahan, benar ya berarti. Jadi saya itu minta maaf karena belum bisa pulang dan waktu itu saya, merasa itu cuman, halah itu paling cuman omongan biasa, yang biasa namanya orang tua kan, kayak ngerasa udah nggak sanggup, udah capek sama sakitnya. Tapi menurut saya karena, bertahannya mama yang selama itu tuh, saya selalu yakin kalau nggak, pasti mama ini bakalan nemenin aku sampai selesai, sampai nanti dewasa. Dan ternyata, wallahu alam, eee, saya inget banget ketika itu saya ada acara di rumah Iwar, mau ada family gathering di Hadikoh Azhar, dan itu ketika saya udah siap, saya mau berangkat, mau buka pintu itu, tiba-tiba saya ditelepon sama ayah. Ayah saya suaranya itu sudah gemeter gitu. Soalnya ayah saya itu bukan tipe orang yang langsung telepon. Biasanya nanya dulu, lagi ngapain, iya benar, orang chat aja, ya benar. Langsung ditelepon dan suaranya gemeter. Waktu itu saya sudah kayak, wah firasatnya udah buruk nih. Soalnya ayah saya langsung telepon itu langsung berkata, langsung bilang, eee, "Belajar yang rajin ya di sana, ngaji yang bener," kayak gitu. "Jangan lupa doain orang tua," kayak gitu. Soalnya nggak biasa ya saya ngomong kayak gitu dan ya terus saya langsung peka, saya langsung nanya, "Kenapa ya ngomong kayak gitu?" Terus saya langsung refleks nanya, "Mama gimana?" Ya ternyata langsung ayah saya bilang, "Yang sabar." Ya ternyata ternyata mama udah pulang duluan, mama, mmm, mama udah pulang gitu. Terus ya pasti seorang anak langsung merasa dunianya ini hilang seketika, langsung, "Ah, saya nggak bakalan sanggup, hidup, saya nggak bakalan kuat, saya nggak tahu nanti ke depannya saya harus bagaimana." Ya benar saja setelah itu saya benar-benar terpukul ya, terpuruk hampir seminggu lebih, bahkan saya menangis di rumah. Saya sampai izin waktu itu benar-benar ke Ustadzillah, "Ustadz, saya izin nggak masuk daras. Saya masih belum kuat untuk, ya untuk aktivitas mungkin bisa dibilang." Eee, Setelah itu seminggu kemudian, kayak adik saya telepon, adik saya, punya 2 bersaudara, 3 bersaudara. 3 bersaudara, adik semua ya berarti? Benar. Itu adik saya yang kecil yang telepon. Dia masih kelas 2 waktu itu, kelas 2 SD, laki-laki atau perempuan? Perempuan semua. Oh perempuan, 3 bersaudara perempuan semua. Benar. Adik saya telepon dan VC kan itu waktu itu. Ngelihat muka saya yang kayak sembab, habis nangis itu, terus adik saya langsung kayak ketawa gitu loh, bilang, "Kakak nggak boleh nangis." Masya Allah, Bener-bener adiknya. tertampar karena adik saya, setelah itu bilang, "Kalau Kakak nangis, nanti pasti mama di sana juga nangis kalau ngelihat anak-anaknya sedih," kayak gitu. Emang kalau ngomongin ibu ini nggak pernah, nggak akan nggak akan bisa kalau nggak nangis. Seperti itu. Sampai kapanpun dikuat-kuatin juga. Benar, seperti itu. Jadi itu menurut saya sebuah tamparan yang menjadi motivasi saya buat bangkit. Masa saya kalah sama adik saya yang sekecil itu, karena masalah seperti ini. Ya mungkin mungkin adik saya juga sedih, tapi adik saya lebih pintar menyembunyikan rasa sakitnya, rasa sedihnya daripada saya. Mungkin dia mencoba untuk saling menguatkan antara saudaranya, tuh Masya Allah, emosinya udah sangat baik. Itu masih kelas berapa? Kelas 2 SD? Kelas 2 SD, tapi emosinya udah pinter banget untuk
menghadapi hal-hal yang seperti itu. Berarti, ya bagaimanapun mau kita sekuat apapun namanya kehilangan itu hal yang menyakitkan ya, Kak. Ya terima kasih atas ceritanya, mohon maaf kalau ini mungkin agak menguras tenaga, mungkin nggak mudah ya menceritakan hal-hal yang seperti ini, apalagi ini seperti mengorek luka gitu kalau dibilang. Ya terima kasih atas ceritanya. Wah kita bersedih-sedih, mungkin kita cari yang agak lebih gini aja ya, Kak. Selama hidup Kakak, ada nggak sih kayak momen yang paling berharga banget yang Kakak lewati atau sesuatu hal yang berharga banget bersama Mama? Sesuatu Yang yang paling berkesan gitulah. sesuatu yang paling berharga menurut saya, yang paling saya ingat sampai sekarang, ketika itu saya masih kelas 1 kalau nggak TK, saya lupa, lebih SD berarti? masih kecil pokoknya. Ketika itu saya mengalami kecelakaan karena, nggak tahu ya dulu saya memang makannya ini agak susah, agak rewel banget. Jadi perlu disuapin, didulang kalau bahasa Jawanya mungkin. Itu kayak gitu sama ini, kayak pembantu saya, Bude, manggilnya Bude. Itu karena dulu memang mama mama sangat sibuk, di pekerjaannya, jadi nggak bisa 24 jam ngawasin anaknya, seperti itu. Nakes ya? Iya benar. Ya, emang mau ke anak tapi harus ke kerjaan juga gitu. Itu saya diajak, kan kayak makan biasanya kan biasa anak kecil makan sambil muter-muter gitu kan ya. Itu saya naik sepeda itu sama, apa namanya, bude saya itu tadi, terus nggak tahu karena kenapa sepedanya entah remnya blong apa saya lupa, lebih tepatnya ketika itu saya bener-bener, kan bener-bener kayak keliling desa kayak gitu ya. Terus, mau ceritanya tuh mau main ke sawah, lewatlah jembatan. Nah, emang di jembatan itu jalannya emang agak curam gitu kan. Ya ternyata bawa jatuh di situ. Dan untungnya, untung banget itu saya, bawah jembatan itu kan, kayak sungai gitu kan, sungai kecil. Tapi emang, alirannya cukup deras, dan banyak batunya juga kan. Ya saya hampir jatuh ke bawah itu. Dan benar-benar itu, apa namanya, ini jidat saya itu sampai luka sampai yang bolong gitu loh, Kak. Jadi kayak gimana ya, ya jadi emang ya lumayan parah gitu kan ya. Ya waktu itu langsung pulang kan, langsung pulang, ternyata ibu saya tahu, ya ibu saya tiap hari, waktu ngobatin saya tuh tiap hari nangis mulu kerjaannya. Kayak waktu saya tidur gitu, sebenarnya kayak mesti nangis gitu loh, selalu bilang ke saya, "Kenapa sih harus kamu?" Gitu loh. Andaikan, eee, apa namanya, bisa diulang pun ibu saya siap berkorban biar ibu saya aja yang ngerasain, seperti itu. Jadi menurut saya itu terus setiap saya kan sering lihat itu ibu saya nangis waktu sholat gitu, kayak selalu kayak merasa bersalah. Soalnya ya kok bisa sih anaknya sampai, dapat musibah kayak gitu loh, seperti itu. Jadi kayak merasa gagal, padahal ya pasti semua orang, pasti punya kejadian buruk ya. Namanya kalau dibilang juga masih kecil ya, Mbak, ya, jatuh itu hal yang biasa, tapi sebegitu berkorbannya seorang ibu. Benar, ya seperti itu. Jadi itu merupakan peristiwa yang paling saya ingat karena benar-benar ibu saya itu karena waktu itu saya bener-bener sampai yang koma gitu kan, Kak, terus sampai ya dibawa ke rumah sakit, terus ibu saya ya kerjanya nangis mulu dan selalu bilang, minta maaf." Jadi saya kayak merasa ternyata ada orang yang sayang sebegitunya kepada saya. Dan mungkin menurut Kakak itu bukan sepenuhnya salah ibu atau mungkin Bener, bahkan ibu tidak bersalah waktu itu, tapi rasa bersalah beliau nih malah bikin kita merasa bersalah juga. Pasti momen-momen tuh sangat tidak terlupakan sekali. Padahal itu masih kecil, kalau saya bilang mungkin memori kita bisa hilang aja kalau itu bukan sesuatu yang berharga, tapi karena itu momen yang berharga banget, akhirnya sampai Kakak segini pun masih selalu diingat, masih selalu ya sangat berharga banget lah. Nah eee, kalau misal nih, ada nggak sih Kak, suatu hal yang kalau kita bisa memutar waktu, ada nggak suatu hal yang ingin diperbaiki atau ingin dilakukan Kakak Rina ini bersama Ibu? yang pasti
saya ingin lebih banyak waktu bersama karena mungkin dari SD kan SMP-nya mondok, SMA-nya mondok, setelah itu pengabdian dan langsung ke Mesir itu menurut saya waktu bareng sama ibunya kan ya udah waktu liburan-liburan aja gitu kan, Kak. Liburan cuma waktu kecil sampai SD, SMP, SMA udah merantau, sekarang kuliah juga merantau. Bener. Jadi saya kayak pengen lebih banyak dulu kenapa sih dan biasa kan, anak dulu kalau mondok tuh kalau pulang tuh bukannya mau di rumah, malah pengen main sama temennya lagi. Mungkin main ke ya mungkin ke kafe lah, ke itulah, ke mana pun. Jadi saya kayak ngerasa andai waktu bisa diulang, saya lebih milih di rumah gitu. Milih udah ketemu aja 24 jam, udah pengen menghabiskan kehidupan waktu hidup, pengen lihat ibu saking berharganya sosok seorang ibu. Bener. Nah terus, setelah kehilangan mama, gimana Kakak bisa bertahan sampai di detik ini? Maksudnya dari kehilangan mama, sampai udah beberapa bulan ya ini berarti, mungkin rasa sakitnya masih ada. Nah gimana Kakak bisa bertahan? Saya ya penguat saya adik-adik saya terutama. Ya karena saya selalu ingat pesan beliau sebelum meninggal selalu bilang, "Titip adik, minta tolong dijaga, minta tolong diarahin." Ya menurut saya jadi itu jadi beban ya, tapi walaupun emang kenyataan, eee, konsekuensi seorang kakak juga seperti itu. Jadi kayak berarti saya harus bangkit. Kalau saya terpuruk, gimana dong nanti yang adik-adik ya, adik-adik saya ngelihat saya gimana, pasti nanti kalau saya terpuruk, adik-adik saya juga pasti bakalan ikut terpuruk. Jadi yang bikin saya bangkit ya senyuman mereka, semangat mereka, bahagia mereka, terus juga masih ada ayah yang harus saya banggakan dan mungkin, ibu saya juga, walaupun mungkin nggak bisa ngelihat langsung, tapi saya yakin semua kebaikan yang saya lakukan, semua usaha saya, semua doa, pasti ibu saya tahu. Insya Allah akan sampai seorang anak kepada ibunya. Ya, mungkin kalau bisa ngobrol dengan ibu, adakah yang ingin disampaikan apabila ibu nanti mendengar, mungkin saat ini atau mungkin saat ini ibu mendengar, ada nggak pesan atau apa yang ingin disampaikan kepada ibu? Saya lebih mungkin kalau pesan nggak banyak, pasti cuman satu yang ingin saya sampaikan, terima kasih, maaf, terima kasih karena ya semua pengorbanannya, semua waktu yang telah dikorbankan, semua tenaga, dan maaf karena dulu itu saya gengsi banget sama yang namanya saya bilang sayang, saya bilang kalau saya salah saya minta maaf itu saya paling gengsi banget bilang gitu ke mama saya. Jadi saya ya menyesal karena belum pernah minta maaf dan menyesal belum pernah bilang di depannya langsung mungkin saya sayang sama ibu saya. Tuh, itu mungkin mungkin dari kita masih banyak yang seperti itu, anak-anak yang masih gengsi untuk bilang maaf, untuk bilang terima kasih, untuk bilang, "Aku sayang ibu, aku sayang ayah," itu masih banyak sekali. Mungkin termasuk saya sendiri itu masih gengsi untuk mengucapkan hal itu secara langsung, dan hal itu akan terasa mungkin kalau dibilang sedikit disesali ketika ibu atau mama telah tiada gitu. Sekarang yang kita bisa, ya kita masih tetap bisa mengungkapkan rasa sayang, tapi wujudnya mungkin sudah tidak bisa kita temui lagi. Nah gitu. Lalu sekarang mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kak, ada nggak sih pesan untuk kita, untuk para penonton semua yang masih memiliki ibu atau bahkan sudah ditinggal pergi oleh ibunya, apa pesan yang ingin Kakak sampaikan? Yang ingin saya sampaikan, buat yang masih ada ibunya tentunya, jangan pernah bikin nangis, bahagiain, usahakan semua yang diusahakan itu semua apapun yang dilakukan, kebaikan apapun itu buat ngebahagiain orang tua, terutama ibu, dan
Dia bersyukur karena ketika ada ibu itu seakan-akan dunia itu masih berpihak ke kamu. Ya, kalau buat mungkin yang udah ditinggal, kita orang hebat karena nggak semua orang kuat loh kalau ditinggal dunianya, ditinggal sama dunia akhiratnya, yang doanya pun lebih kuat mungkin daripada 1000 wali, yaitu doanya ibu kan, ibu benar. Mungkin setiap doa kita backing-annya doa ibu, tetap hal yang kita lakukan backing-annya tetap doa ibu yang paling mustajab. Gitu ya, yang paling kehilangan, yang paling dirasa kehilangan oleh orang-orang yang sudah ditinggalkan ya. Ada lagi, Kak? Jadi jangan ini sih, jangan ngerasa kayak, "Ya udah aku nggak punya arah setelah ini." Nggak apa-apa, berarti tuh tandanya emang kita orang kuat, kita orang hebat yang emang dipilih buat dapat ujian yang seperti ini. Ya, terima kasih. Jadi itu pesan dari Kak Karina yang mungkin masih memiliki ibu di luar sana, bahkan kita semua, silahkan membahagiakan, silahkan ungkapkan rasa sayang, ungkapkan kata minta maaf, dan segala hal yang bisa kita perjuangkan demi orang tua, khususnya ibu kita. Dan bagi yang sudah ditinggalkan, mungkin kita orang yang kuat, kalian orang yang kuat, karena tidak semua orang mampu menghadapi ujian ini. Mungkin tidak semua orang merasa ketika ditinggal ibunya, kita akan tetap baik-baik saja. Karena benar, ibu bagaikan dunia kita. Ketika ibu pergi, dunia kita belum tentu baik-baik saja. Sebelum menutup episode ini, satu hal yang mengingatkan kita bahwa seorang ibu adalah sosok paling penting dan sosok paling berharga di dalam hidup kita. Mari kita menghargai setiap hal, setiap momen yang kita miliki bersama ibu kita, baik yang masih ada di samping kita ataupun yang telah pergi. Baik, terima kasih Kak Karina. Semoga ceritanya, pengalamannya, atau refleksi yang telah dibagikan bisa menginspirasi kita untuk lebih menghargai setiap momen yang ada bersama ibu kita. Terima kasih, semoga Kak Karina dimudahkan dalam studinya, dalam segala hal, diberkahi dalam setiap langkahnya. Baik kawan Hiwar, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Hiwar Media. Akan ada banyak sekali program-program menarik yang sangat sayang untuk dilewatkan. Saya Safari Fanis, saya Karina Nazila. Kami mengucapkan Selamat Hari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.